Selamat datang di channel ini, di mana jejak peradaban kuno tak hanya menjadi cerita, tapi pintu menuju misteri yang belum terpecahkan. Hari ini, kita akan menyelami kisah sebuah kota yang dibangun di atas laut. Sebuah tempat yang hingga kini menantang logika manusia. Inilah Nan Madol, Atlantis dari Pasifik yang terlupakan. Bayangkan sebuah kota kuno yang berdiri di tengah Samudra Pasifik. Bukan di atas daratan, melainkan di atas laut. Bukan pula dibangun oleh teknologi modern, melainkan oleh peradaban kuno yang tak tercatat dalam sejarah dunia. Kota itu bernama Nan Madol. Terletak di lepas pantai timur Pulau Pohnpei, Mikronesia. Nan Madol terdiri dari lebih dari 90 pulau kecil buatan manusia, yang saling terhubung oleh kanal-kanal sempit. Dibangun dengan batu basalt raksasa yang beratnya bisa mencapai 50 ton. Tanpa alat berat, tanpa roda, tanpa catatan sejarah tentang bagaimana atau siapa yang membangunnya. Nan Madol menjadi teka-teki besar bagi para arkeolog dan sejarawan. Konon, kota ini dibangun oleh dua penyihir bersaudara, Olosohpa dan Olosihpa, yang datang dari arah barat dengan sebuah perahu besar. Mereka membawa pengetahuan dan kekuatan magis, dan dikatakan menggunakan sihir untuk memindahkan batu-batu raksasa dari gunung di seberang pulau ke tengah laut. Mereka mendirikan Nan Madol sebagai pusat spiritual dan pemerintahan bagi dinasti Saudelar, penguasa pertama yang menyatukan seluruh pulau Pohnpei. Selama berabad-abad, Nan Madol menjadi simbol kekuasaan, dikelilingi oleh tembok batu hitam yang menjulang, dan hanya boleh dihuni oleh kaum bangsawan dan pendeta. Namun seiring waktu, kekuasaan dinasti Saudelar berubah menjadi tirani. Rakyat tertindas, upeti dipaksakan, dan agama dijadikan alat kekuasaan. Hingga suatu hari, muncul seorang prajurit dari pegunungan bernama Isokelekel. Ia memimpin pemberontakan besar, menggulingkan dinasti Saudelar, dan menghentikan era kekuasaan para pendeta. Setelah itu, Nan Madol ditinggalkan. Dari pusat kerajaan yang megah, kini menjadi kota mati yang perlahan ditelan waktu dan laut. Misteri Nan Madol tidak berhenti di sana. Para ilmuwan modern mencoba menguak rahasia kota ini. Bagaimana batu-batu seberat puluhan ton bisa dipindahkan sejauh puluhan kilometer, melewati hutan dan lautan, lalu disusun dengan presisi di tengah air. Tidak ada jejak alat, tidak ada bukti roda. Tidak ada jalan yang cukup kuat untuk menahan beban batu-batu itu. Beberapa arkeolog menduga batu-batu tersebut mungkin dipindahkan dengan rakit besar. Tapi pertanyaannya, bagaimana mereka mengangkat batu dari darat ke rakit? Bagaimana mereka menyeimbangkan batu itu di atas ombak? Bahkan legenda setempat percaya bahwa batu-batu itu terbang di udara, menuju tempatnya masing-masing. Banyak yang menyebut Nan Madol sebagai Atlantis dari Pasifik, karena kemiripannya dengan legenda kota hilang yang tenggelam di bawah laut. Beberapa peneliti bahkan berpendapat bahwa Nan Madol bisa jadi sisa dari peradaban maju yang pernah eksis di masa lalu. Mungkin bagian dari Lemuria atau benua Mu yang hilang. Namun hingga kini, belum ada jawaban pasti. Nan Madol tetap berdiri di tengah laut, sunyi dan angker. Masyarakat setempat menghindari tempat itu setelah matahari terbenam. Konon, siapapun yang berani bermalam di sana akan dihantui oleh roh para pendeta kuno. Beberapa peneliti bahkan melaporkan peralatan elektronik mereka tiba-tiba mati atau rusak saat mencoba mendokumentasikan situs ini. Nan Madol bukan sekadar reruntuhan. Ia adalah saksi bisu dari masa lalu yang belum sepenuhnya terungkap. Apakah kota ini dibangun dengan bantuan kekuatan supranatural? Ataukah manusia kuno jauh lebih cerdas dari yang kita kira? Sampai dunia berhasil mengungkap kebenarannya, Nan Madol akan terus menjadi salah satu situs paling misterius di planet ini. Diam, namun menyimpan rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Kalau kamu suka kisah-kisah sejarah seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita sejarah dunia berikutnya.